kita sebagai hamba untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Dan alhamdulillah, siang hari ini pula kita berada di hari ketiga bulan Muharram, artinya di hari ketiga setelah kita melalui tahun baru Hijriyah, tahun baru yang penuh dengan sejarah, tahun baru yang penuh dengan momentum, dan tahun baru yang seharusnya lebih ramai kita meriahkan. Namun justru tahun baru milik kita sendiri hanya segelintir orang saja yang meramaikannya, hanya di beberapa tempat saja yang meramaikannya. Tidak seperti tahun-tahun baru pada bulan Masehi. Ini artinya masih banyak di antara kita kesadaran terhadap Islam masih kurang. Kenapa? Tahun baru Hijriah yang merupakan tahun barunya umat Islam justru banyak yang mengabaikannya, banyak yang menganggapnya hal yang biasa-biasa saja. Padahal di bulan Muharram ada sebuah momentum yang cukup besar, di mana kebangkitan umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, membenahi segala sesuatunya, menyiapkan strategi-strategi baru untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan cara-cara baru, program-program baru untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru kita banyak yang mengabaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah merupakan sebuah peringatan. Artinya masih banyak di antara kita yang belum paham dengan hari-hari besar yang sesungguhnya, dengan momentum-momentum besar yang sesungguhnya. Padahal Allah sendiri memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan tersebut umat Islam tengah terdesak, umat Islam tengah banyak sekali guncangannya, banyak sekali tantangannya. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan kebuntuan, lalu Allah perintahkan untuk berhijrah. Hijrah bukan berarti hanya hitungan waktu saja. Hijrah bukan berarti hanya hitungan bulan saja. Namun di sini hijrah yang sesungguhnya adalah momentum bagaimana kita umat Muhammad, hambanya Allah, diperintahkan untuk bermuhasabah, diperintahkan untuk mengintrospeksi diri. Apakah selama ini kegagalan-kegagalan yang kita alami, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, apakah memang itu adalah kehendak Allah atau justru memang kita sendiri yang menjadi kendalanya? Allah memerintahkan kita untuk bermuhasabah, untuk introspeksi. Apakah sudah benar ibadah kita terhadap Allah? Apakah sudah benar tilawah kita? Apakah sudah benar sholat kita? Apakah sudah benar muamalah kita? Atau justru sebaliknya, kita merasa itu semua benar, tapi ternyata justru kita sendiri yang salah melakukannya. Kita menganggap selama ini barangkali sholat kita sudah benar, sudah sedemikian khusyuk, padahal masih ada yang tertinggal atau yang terlewat. Kita menganggap bahwa seolah-olah tilawah kita, bacaan kita, kemudian takarub kita kepada Allah sudah sedemikian hebat, sudah sedemikian dekat. Padahal justru malah sebaliknya, itu timbul dari perasaan kita. Namun Allah punya penilaian tersendiri. Ketika manusia, ketika hamba yang Allah pilih, yang Allah anggap benar ibadahnya, Allah anggap benar kedekatannya, insya Allah pasti akan kabulkan segala permohonan. Namun bukan berarti ketika kita belum benar, maka bukan berarti seolah Allah meninggalkan kita. Tidak. Justru Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berintrospeksi, untuk bermuhasabah. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh Rasulnya, atau justru malah sebaliknya. Ini adalah sebuah momentum yang semestinya jangan kita lewatkan.
Karena Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang pintar, bukan orang-orang yang bisa menciptakan sesuatu, namun orang-orang yang bisa mempersiapkan hari kemudian setelah kehidupan. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah tentang kita sebagai kriteria orang-orang yang cerdas itu seperti apa? Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mampu mempersiapkan kehidupannya setelah kehidupan di alam dunia. Inilah manusia yang cerdas. Karena apa? Pastinya dia akan mempersiapkan diri sebagaimana disinggung di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang bertakwa itu akan memperhatikan apa-apa yang diperbuatnya hari ini dan dipersiapkannya untuk hari esok. Inilah yang dimaksud orang-orang cerdas. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita berintrospeksi diri. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap malam kita berintrospeksi. Apakah hari ini kita sudah, berapa banyak orang yang kita sakiti hari ini, berapa banyak orang yang sudah kita zalimi hari ini, berapa banyak orang yang tidak kita maafkan hari ini. Maka pada malam hari kita diperintahkan untuk introspeksi, untuk memaafkan diri kita, memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita. Maka itulah orang-orang yang cerdas yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Marilah, mumpung masih berada di bulan, masih berada di awal-awal bulan Muharram, berada di hari-hari permulaan bulan Muharram, marilah kita perbaiki amal ibadah kita perbaiki salat kita perbaiki bacaan kita. Kalau masih ada yang terlewat, kita perbaiki. Tidak usah pernah malu, tidak usah pernah ragu untuk belajar. Karena pada hakikatnya ketika kita belajar agama, ketika kita belajar Islam, maka insya Allah Allah akan menuntun dan tidak usah ada kata malu atau rasa malu. Karena itulah sebaik-baik pelajaran yang nantinya akan Allah ambil, yang nantinya akan Allah pertanyakan kepada kita. Itulah sebaik-baik bekal. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, sebagaimana yang difirmankan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwa sesungguhnya sebaik-baik takwa, sebaik-baik ibadah, itulah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Itulah nanti yang akan menjadi bekal ketika kita berada di yaumul akhir nanti dan berada di alam kematian setelah alam dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.